sebagaimana biasa ya, yang sudah kita jadwalkan untuk di Selasa pertama atau Selasa malam Rabu di setiap bulannya di pekan pertama, kita untuk mengkaji dengan kajian kitab, yaitu Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan rahimallahu taala, dan dimana pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang sebab-sebab penyimpangan dari akidah ya. Dengan bisa dibuka yang membawa kitabnya di halaman ke-14 ya, Al-Faslu Ats-Tsalitsu Al-Inhirafu Anil Aqidati Wasubulu Tauqi Minhu ya, penyimpangan dari akidah yang lurus dan jalan agar kita selamat darinya. Dan alhamdulillah kita telah berbicara tentang sebab-sebab pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan sebab-sebab seorang menyimpang dari akidah yang lurus, di mana ada 7 sebab ya, 7 sebab yang menjadikan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus. Kemudian kali ini kita akan mengkaji di halaman yang ke-17 ya, yang membawa kitab bisa dibuka di halaman yang ke-17, Subulu Tauqi min hadzal inhirafi tatakhallasu fima yali ya. Subulu Tauqi kemarin ya sudah kita sebutkan, subul itu jamak dari sabil ya. Subul itu jamak dari sabil, subul. Subulu Tauqi berarti jalan-jalan untuk agar kita terjaga atau selamat dari apa? Min hadzal inhirafi, dari penyimpangan ini, artinya penyimpangan akidah ya. Al-inhirafi karena di situ ada min ya, min termasuk daripada huruf jar. Tatakhallasu fima yali, dapat kita ringkas ya. Khulasoh itu kan artinya ringkasan ya, khulasoh itu artinya ringkasan. Tatakhallasu fima yali, dapat kita ringkas ya, jalan yang dapat kita tempuh agar kita selamat dari penyimpangan akidah adalah sebagai berikut. Fima yali artinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ar-ruju'u ila kitabillahi azza wa jalla wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam litalqiyal i'tiqadu as-sahihu minhuma kama kana salafus sholihu yastamiduna aqidatahum minhuma ya. Ar-ruju', ruju' artinya kembali. Ar-ruju' ya, di situ karena isim pertama jadi ya tetap doma. Ar-ruju'u ila kitabi, ila kitabillahi sebagai mudhofun ilaih ya, kitabillahi, Allahnya dengan harokat kasroh ya. Wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sunnah rasulnya ya. Jadi yang pertama, jalan atau cara kita agar selamat ya dari penyimpangan akidah, yang pertama adalah kembali kepada kitabullah, kembali kepada kitabnya Allah, yang dimaksud adalah Al-Quran. Wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sunnah rasulnya ya, litalqiyal i'tiqad as-sahih minhuma, untuk agar kita mendapatkan i'tiqad, keyakinan ya, as-sahih yang sahih, minhuma
yaitu dengannya. Ya, kira-kira huma ini dengan keduanya ini kembali kepada apa? Kembali kepada apa kira-kira? Al-Quran dan Sunnah. Jadi artinya agar kita tetap berada di dalam i'tiqad as-shahih, keyakinan yang benar, itu kita untuk kembali atau untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kama kana salafu, ya, sebagaimana hal ini dilakukan oleh as-salaf as-soleh, generasi-generasi terdahulu yang soleh, ya. Kana salafu as-soleh, kana ismun kana, tidak merubah isim setelahnya, atau dia memarfu'kan isim setelahnya, kecuali kalau inna itu memansubkan innallaha. Tapi kalau kanallah, ya, maka di sini kanallahu, ya, kanallah ghafurur rahima. Jadi kama kana salafus soleh, salafu tetap, ya, sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh salafus soleh, 3 generasi terdahulu, ya, 3 generasi utama, yaitu sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yastamiduna aqidatahum, mereka menyandarkan akidah mereka minhuma, dari keduanya. Keduanya kembali lagi kepada siapa? Kepada apa? Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, nanti kita di sini akan berbicara, jadi kalau kita lihat konsepnya di sini kan berarti ada 3, ya, Al-Quran, Sunnah dan ulama, ya. Nah, ini nanti akan menjadi kajian kita, adab-adabnya atau tata caranya itu seperti apa yang benar kita dalam memahami Al-Quran, kita dalam memahami As-Sunnah, dan juga kita dalam mengambil pendapat para ulama, ya. Karena nanti kadang kita mendapati adanya perbedaan, kemudian adanya perselisihan, itu karena adanya ketidaksepakatan di dalam memahami Al-Quran, memahami Sunnah, dan untuk mengambil perkataan para ulama. Nah, maka kita akan kaji di sini. Yang pertama, tentunya kita akan berbicara tentang Al-Quran, ya. Yang pertama kita akan berbicara tentang Al-Quran. Ya, yang pertama kita akan berbicara tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai penjelasnya apa namanya? Sebagai penjelasnya namanya tafsir, ya. Al-Quran sebagai penjelasnya adalah at-tafsir. At-tafsir. Di sini ada satu ungkapan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas. Nanti mungkin bisa sebutkan arti terjemahannya saja, tidak mengapa. Qala Ibnu Abbas, at-tafsir arba'atun aujah. Jadi tafsir itu ada 4 model. Tafsir itu ada 4 model. Yang pertama, wajhun ta'rifuhul Arab. Tafsir at-tafsir yang pertama perlu harokat gak? Perlu, ya. Wajhun ta'rifuhul arabu bikala
kurang ya, bikalamiha. Nah, ini yang pertama, menurut Ibnu Abbas tadi ya, bahwa tafsir itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah wajhun ta'rifuhul Arab bikalamiha. Yang pertama bentuknya adalah tafsir yang diketahui oleh orang-orang Arab dengan bahasa mereka. Karena di mana bahwa tafsir itu pun menggunakan bahasa Arab, pemaknaan Al-Qur'an, Al-Qur'an pakai bahasa Arab, kemudian tafsirnya pun pakai bahasa Arab, maka para sahabat paham. Karena itu bahasa mereka. Gitu ya. Wajhun ta'rifuhul Arab bikalamiha. Ya. Biar langsung benar aja tulisannya nanti. Lamnya panjang ya. Bikalamiha. Ini yang pertama, jenis tafsir pertama. Kemudian yang kedua, wat tafsir la yu'adziru ahadun bijahalatihi. La yu'adziru ahadun itu yang kedua, la yu'adziru ahadun bijihalatihi. Jadi artinya yang kedua ini adalah tidak dapat dihindari adanya seorang yang ngerti dan ada orang lain yang tidak ngerti. Itu yang kedua ya. Jadi akan memungkinkan ulama yang satu tahu, ulama yang lain lagi nggak tahu. Itu akan memungkinkan terjadi di dalam hal tafsir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tafsir ya, ya'lamuhul ulama. Tafsir ya'lamuhul ulama. Tafsir yang mengetahui itu hanya ulama. Nggak sembarang orang gitu, nggak sembarang, bahkan juga mungkin nggak sembarang ulama, tapi ulama tafsir gitu. Ya. Nah, ini yang ketiga ya, jenis tafsir adalah ya'lamuhul ulama, yaitu tafsir yang dipahami hanya oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Artinya makna daripada tafsir itu nggak diketahui kecuali oleh Allah saja. Apa contohnya? Tafsir tentang apa? Tafsir diantaranya tentang hari kiamat. Ya kan? Itu nggak ada yang tahu kecuali ya Allah. Nanti dalam hadis juga disebutkan bahwa Allah hanya memberikan atau Rasulullah mengabarkan hanya memberikan an asrotiha ya, yaitu tentang tanda-tandanya saja, tapi kapannya, nah itu juga diantaranya adalah huruf-huruf tahaji ya. Huruf-huruf tahaji itu adalah huruf-huruf yang dimulai dengan hijaiyah, alif lam mim, alif lam ra. Ya itu kan nggak ada yang tahu artinya. Ya, nah ini maka inilah jenis yang keempat. Ya, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas terkait bahwa tafsir itu ada 4
jenis, 4 kategori. Nah, kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, kita pahami pun tafsir itu ada 2. Tafsir apa yang pertama? Tafsir bil ma'thur, dan yang kedua adalah tafsir bir ra'yi. Nah, nanti jadi kita nanti akan ngerti apa saja buku-buku tafsir bil ma'thur dan apa saja buku-buku tafsir bir ra'yi, sehingga nanti kita akan bisa tahu mana yang bisa untuk menjadi rujukan kita dan bagaimana hukum dengan tafsir bir ra'yi. Ya. Kayak mana ini? Sudah ya? Dihapus. Kalau agak sulit untuk menuliskan Arabnya, bisa terjemahannya saja. Tafsir ada 2, bil ma'thur yang pertama, kemudian yang kedua bir ra'yi, ya. Jadi kalau tafsir bil ma'thur itu adalah metodologi penafsiran yang benar, yang sahih. Karena apa? Dia menggunakan ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lain, kemudian ayat ditafsirkan dengan hadis, dan ayat ditafsirkan dengan perkataan para ulama. Maksudnya perkataan para ulama ini ya dari sahabat, atau pendapatnya tabi'in, atau pendapatnya tabi'ut tabi'in, ya. Nah, ini tafsir bil ma'thur, arti daripada tafsir bil ma'thur, ya. Adapun kemudian adanya tafsir bir ra'yi, para ulama menyebutkan tafsir bir ra'yi itu ada 2, ya. Tafsir bir ra'yi itu ada 2. Yang pertama, tafsir bir ra'yi yang itu hasil dari istimbat oleh seorang ulama sesuai dengan pemahaman dia terkait dengan ilmu syar'i. Nah, untuk tafsir bir ra'yi yang pertama ini hukumnya boleh, ya, karena dia tidak semata-mata menggunakan pikiran sendiri, bukan, tapi dia mengambil satu istimbat, kesimpulan atau ulasan dari kajian yang dia pahami, pendalaman ilmu syar'i, yang kemudian muncullah tafsir itu menurut pemikiran dia. Tapi sebetulnya ada dasaran, ya, sebetulnya ada dasaran. Nah, maka ini tafsir bir ra'yi yang boleh hukumnya. Maka Imam Ibnu Taimiyah dalam Ushul Tafsir, beliau tidak menyukai dengan istilah nama bil ma'thur, ya. Karena ketika sudah penamaan dengan istilah bil ma'thur dan bir ra'yi, nanti kalau sudah bil ma'thur berarti bir ra'yi ini nggak boleh. Padahal masih ada tafsir bir ra'yi yang boleh. Ya tadi itu kan gitu ya. Tafsir bir ra'yi yang disebabkan karena istimbat. Ya, karena istimbat seorang ulama kaitan dengan pengkajian dia, pengetahuan dia terkait dengan ilmu syar'i. Maka kalau Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bil ma'thur ini dengan dalam kitab Ushul Tafsir beliau dengan menamakan sebagai apa? Ahsanu turuki fit tafsir. Sebaik-baik metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu dengan bil ma'thur. Gitu. Jadi beliau tidak menggunakan istilah bil ma'thur, tapi menggunakan istilah ahsanu turuki fit tafsir. Sebaik-baik metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya. Nah, bir ra'yi tadi ya, bir ra'yi itu ada 2. Yang pertama adalah istimbat seorang ulama, ya, kemudian menyimpulkan dengan pikirannya, istimbat dari pemahaman dan pendalaman dia terkait dengan ilmu syar'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah murni hasil dari pikiran dia sendiri.
Nah, ini yang madmum. Ini yang haram, ini yang dilarang. Ya, nanti kita mendapatkan apa? Terkena hadis Nabi itu kan? Dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi au bima la ya'lam falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an atau dia karena nggak tahu ilmunya, tapi dia berbicara tentang Al-Qur'an, tentang tafsir, maka hendaklah menempatkan tempat dirinya ya di api neraka nanti di akhirat ya. Nah, ini jadi tafsir itu ada dua ya. Ini istilah yang disepakati oleh para ulama. Hanya saja tadi Imam Ibnu Taimiyah tidak mau menggunakan istilah ini ya, karena kalau menggunakan istilah ini kan seolah-olah bil ma'thur ini yang boleh, bi ra'yi berarti nggak boleh, padahal ada yang bi ra'yi ini masih boleh. Nanti kajian ini cukup panjang, itu hampir 1/4 kitab sendiri di dalam tafsir di dalam kitab Tafsir wal Mufassirun ya, di dalam Tafsir wal Mufassirun kalau tidak salah dulu sekitar 2 jilid itu hampir 1/4-nya sendiri kajian tentang tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Karena nanti di sini perdebatan yang cukup panjang lebar, tapi ya dengan kesimpulan seperti itu, ada yang boleh dan ada yang tidak ya. Nah, kemudian kita akan melihat apa kitab-kitab tafsir bil ma'thur ya. Ya nanti kita jelas untuk rujukan kita. Yang pertama diantaranya adalah Duru al-Manthur. Ini yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Ya, Durul Mansur ya, fi tafsiri bil ma'thur. Durul al-Mansur ya, fi tafsiri bil ma'thur, ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anul Azim. Karangan siapa? Ya, Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian ada Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Karangan siapa? Jami'ul Bayani fi Tafsiril Qur'ani. Karangan siapa ini? Imam At-Tabari. Kemudian juga ada Fathul Qadir. Karangan Imam Asy-Syaukani. Ada juga kitab Ma'alimut Tanzil. Sinilah ya. Pengarangnya Imam Al-Baghawi.
Nah, ini yang termasuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Jadi sehingganya nanti kita biar kondisi aman, kalau mau cari tafsir untuk membedah satu permasalahan atau tafsir satu ayat, ya kita lebih merujuk ke tafsir bil ma'thur saja. Ya, ada Durrul Mansur fi tafsiri bil ma'thur, ya Imam As-Suyuti, ada Al-Qur'anul Azim Imam Ibnu Katsir, kemudian Jami'ul Bayan fi tafsiril Qur'an Imam At-Tabari, ya ada Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani, ada juga Ma'alimut Tanzil, ya ini yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, ya. Mana sudah ditulis? Kemudian kita akan lihat di yang kedua, kitab-kitab tafsir birra'yi. Ini enggak saya hapus lah, nanti biar kalau ada yang masih ini, saya tulis di sini saja. Birra'yi. Yang pertama, Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaibi. Ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi. Ini tafsir birra'yi ya. Yang pertama Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian ada Al-Bahru Al-Muhit. Al-Bahru Al-Muhit. Yang kedua Al-Bahru Al-Muhit. Al-Muhitu. Ini ditulis oleh Imam Ibnu Hayyan. Imam Ibnu Hayyan. Kemudian ada kitab Jalalain. Ya mungkin masyhur ya. Kitab Jalalain itu diantaranya nanti kitab itu diberikan kritik atau bantahan, kemudian revisi itu oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, dulu sempat saya meringkas juga kitab itu, Jalalain, yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahali dengan Jalaluddin As-Suyuti. Penuh ya udah. Yang ini udah kan ya, ya? Hapus ya. Dikit-dikit lah. Tapi ini penting gitu loh. Penting. Jadi nanti kita tahu urutannya, terus kita ini metodologinya harus seperti apa gitu. Jadi biar kita jelas ya. Urutannya itu jelas. Tadi sudah ya, yang kedua ya, Bahrul Muhit Ibnu Hayyan. Dikit-dikit tidak apa-apa lah, kita mungkin kayak santri tidak apa-apa, tapi kita dapat ilmu ya. Hari ini nulis, besok kita hafalan. Tafsir bil ma'thur siapa saja pengarangnya?
Tadi sudah kedua ya. Ketiga, antum pahamlah. Saya taruh sini itu ya tafsir Birra'yi. Jalan lain tadi ya. Jalan lain. Jalaluddin Al-Mahali Al-Mahali dengan Jalaluddin As-Suyuti, karena namanya itu dua jalal, jadi jalalain ya, jalalain karena Jalaluddin Al-Mahali dengan Jalaluddin As-Suyuti dengan kitab judulnya adalah kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Kemudian ada kitab yang berikutnya adalah Al-Kasyaf. Al-Kasyaf Al-Kasyaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari, kitab Al-Kasyaf. Ini juga masuk dalam kategori tafsir Birra'yi. Nah ini ya, alhamdulillah untuk tafsir ya. Tadi yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ada 4 jenis. Kemudian tafsir dibagi menjadi 2. Yang ini menjadi pendapat mayoritas para ulama ahli tafsir atau ilmu tafsir, itu menjadi 2, bil ma'thur dan birra'yi ya. Kemudian bil ma'thur ya tadi dengan kitab-kitab yang tadi sudah kita sebutkan ya. Di antaranya ada Durrul Mansur fi tafsiri ya bil ma'thur, kemudian Al-Qur'anul Azim, kemudian Jami'ul Bayan ya. Dan kemudian juga adanya tafsir birra'yi. Dan tafsir birra'yi itu pengertiannya tadi ada 2. Ada yang itu boleh karena hasil istimbat dari seorang ulama tafsir, disebabkan karena pemahamannya terhadap ilmu syar'i, terhadap kajian keislaman yang sehingga kemudian muncul dari pemikirannya, tapi tetap itu ada dasarannya. Kemudian yang kedua adalah murni karena pikirannya sendiri, dan inilah yang tercela. Dan tadi adanya kitab-kitab yang ada. Jadi artinya ketika kita merujuk kepada tafsir birra'yi yang ada ini, secara hukum bagaimana? Ya boleh. Tapi kan nanti kita ditakutkan tidak bisa membedakan mana yang itu murni dari pendapatnya sendiri, mana yang hasil istimbat gitu kan. Sementara selagi bahwa masih ada bil ma'thur, ya kita untuk merujuk kepada tafsir bil ma'thur. Itu. Sudah isya belum ini kita? Belum ya, belum masuk ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang sunnah. Jadi insya Allah mudah-mudahan sudah jelas konsep kita di dalam merujuk kepada Al-Quran ya. Yang Al-Quran itu penjelasannya adalah at-tafsir dan kajiannya tadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah as-sunnah. Yang kedua, kembali kepada sunnah.
kembali kepada as-sunnah. Nah, di mana as-sunnah ini kita pahami ya. Nanti dari runtutannya kan, yang pertama Sahih Al-Bukhari. Syarahnya siapa? Fathul Bari. Kemudian yang kedua ada Sahih Muslim. Di antaranya disyarah oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada Abu Dawud. Ya, yaitu dari keduanya, dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh salafus soleh, generasi-generasi kita terdahulu, dan yang dimaksudkan adalah 3 generasi utama yang soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang dimana mereka pun menyandarkan akidah mereka dari keduanya, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dimana dengan kondisi ini ya, sehingganya bahwa kita dapat menyimpulkan tadi ya, yaitu berarti dengan 3 hal. Yang pertama adalah dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu sendiri bahwa adanya penjelasannya yang disebut dengan tafsir ya, dengan tafsir, dan tafsir itu adanya tafsir bil ma'thur dan juga ada tafsir bil ra'yi, dan tadi kita sudah sebutkan juga akan kitab dari masing-masingnya. Kemudian yang kedua tadi kita berbicara tentang sunnah ya. Sunnah tentunya adalah kumpulan-kumpulan daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berisi tentang perkataan beliau atau perbuatan beliau atau sifat beliau dan ketetapan beliau. Karena sunnah itu kan begitu pengertiannya, ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu dari perkataan, perbuatan, sifat atau takrir, yaitu penetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi ya, bahwa kita pahami hadis itu sudah dikumpulkan di kalangan para ulama ya, yaitu dengan adanya diantaranya adalah Sahih Bukhari yang sangat masyhur, bahwa Sahih Bukhari ini disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dengan judul kitab Fathul Bari. Kemudian Sahih Muslim ya, diantaranya juga ada beberapa para ulama yang mensyarah, dan yang masyhur diantaranya adalah Imam An-Nawawi ya. Kemudian ada kitab syarah Sunan Abu Dawud ya, yang ditulis oleh Imam Abu Dawud ya, yaitu dengan judul kitab syarahnya apa namanya? Ada yang tahu? Kalau Abu Dawud, Aunul Ma'bud ya, Aunul Ma'bud, yang ditulis oleh siapa? Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq ya. Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq. Nanti ada Sunan Tirmidzi ya, syarahnya kitabnya apa namanya? Tuhfatul Akhwadhi. Ada yang ketiga Sunan
At-Tirmidzi. Mana tulisannya? Tuhfatul Akhwadhi. Tuhfatul Akhwadhi ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Nah, ini dari kitab-kitab sunnah yang masyhur ya, sekaligus syarahnya, dan ini sudah disyarah oleh kalangan para ulama. Kemudian kita meningkat yang ketiga adalah adab dalam mengambil perkataan ulama. Berarti yang ketiga, adabun fi akhdhi qaulil ulama. Adabun fi akhdhi qaulil ulama. Jadi ulama itu nanti ada dua, ulama salaf dan ulama kholaf. Ada ulama salaf dan ulama kholaf. Kaidahnya tentunya tetap bahwa ketika terjadi perselisihan, kita akan lebih mengambil perkataan ulama salaf. Ya. Jadi karena dimana bahwa ulama kholaf konteksnya itu untuk mengikuti daripada ulama salaf. Ya, nanti kita akan kaji juga ulama salaf itu ya dari generasi siapa, berkisaran sekitar abad berapa sampai artinya dari Rasul kan gitu ya, dari Rasul sampai nanti abad berapa, kemudian dari abad keberapa itu ulama kholaf ya, nanti akan kita kaji juga insya Allah ya. Nah jadi artinya meskipun nanti ada istilah dan ini sudah diluruskan juga di antara di banyak para ulama yang mereka berpendapat bahwa madhabus salaf aslam ya wa madhabul kholaf ya a'lam wa ahkam ya. Jadi mereka membuat satu kaidah dengan bahwa madhab salaf itu adalah madhab yang selamat, adapun madhab atau pemikiran ulama kholaf ya itu adalah a'lam, lebih ngerti dan lebih pandai itu. Tapi itu sudah dikaji di kalangan para ulama, artinya ya tidak begitu ya, artinya bahwa tetap bahwa ulama salaf ulama kholaf, ulama-ulama terakhir itu mengikuti daripada ulama salaf ya. Sehingganya ketika nanti ya, tapi ketika nanti ditumburkan dengan permasalahan fatwa nazilah ya, yaitu fatwa sesuatu yang muncul baru, itu tetap tentunya bahwa ulama yang memahami daripada konteks
kejadian tersebut atau hal tersebut itulah yang lebih nanti untuk diambil fatwanya, ya, dengan berdalilkan diantaranya adalah pendapat dari Imam Abdullah bin Mubarak, ya, yang beliau mengatakan la yufti mufti hina yufti hatta yakuna aliman bil athar basiron bil waqi. Ya, jadi di mana seorang mufti itu tidak boleh mengeluarkan satu fatwa kecuali memahami dua. Ya, jadi seorang mufti, seorang untuk memberikan satu fatwa tidak boleh untuk mengeluarkan fatwanya kecuali memahami dua. Aliman bil athar, dia mengerti tentang fikih dalil-dalilnya, ya, kemudian istinbat para ulama. Kemudian yang kedua adalah basiron bil waqi, dia ngerti tentang realitanya. Itu. Karena itu terkait dengan fikih nawazil, fikih nazilah, fikih yang itu muncul, yang sehingga pada sesuatu yang muncul itu perlu hukum. Itu. Jadi kalau kita contoh bagaimana hukum sholat dalam kondisi corona, ya kalau kita merujuk kepada mufti dulu ya nggak boleh, tetap harus berjamaah di masjid, ya, nggak boleh sholat itu di jarang-jarang. Ketika mungkin ditanya bagaimana hukum sholat berjamaah jarang-jarang, oh ya nggak boleh, kan gitu kan. Bagaimana hukum sholat di rumah karena dalam kondisi menyebarnya virus corona, istilahnya begitu. Tapi kalau kita kemudian kembalikan kepada ulama ketika terjadinya peristiwa itu, maka tentunya akan jawaban yang berbeda, dan itulah yang lebih benar. Ya, ini terkait dengan adab yang pertama, kaitan dengan adanya ulama salaf dan ulama kholaf. Kemudian yang kedua, terutama nanti ini berbicara tentang satu hukum, ya, berbicara tentang satu hukum, tapi bukan fatwa nazilah, itu nanti ulama juga dibagi menjadi dua, ada ahlu tsughur dan ada ahlu ghairu tsughur, ya. Jadi ada dua, ahlu tsughur dan ulama yang bukan ahlu tsughur, ya. Ahlu tsughur itu artinya adalah para ulama yang mereka berada di medan jihad, itu namanya ahlu tsughur. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, adab yang harus kita ambil adalah pendapat ahlu tsughur. Ya, ini diantaranya disebut oleh para ulama, diantaranya adalah dengan firman Allah dalam surat An-Nisa 95, wa faddalallahu mujahidina 'alal qaidina darajah. Dan sungguhnya Allah lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalannya dengan orang yang duduk-duduk di rumah, dengan ulama yang hanya duduk-duduk di rumahnya atau di kantor-kantornya atau di tempat-tempat dakwahnya, ya. Dan nanti juga kita mendapati penjelasan dari beliau tergolong ulama tabi'in, ya, yaitu Sufyan bin Uyainah, ketika beliau ditanya, wahai Syekh, ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama ahlu tsughur dan ulama yang bukan ahlu tsughur, maka kita untuk mengambil pendapatnya siapa? Maka beliau mengatakan, ambillah pendapatnya ahlu tsughur, karena, ya, mereka itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya, yang betul-betul kata Allah kami berikan mereka petunjuk, lanahdiyannahum subulana, itu siapa? Walladzina jahadu fina, yang mereka berjihad di jalan kami, ya. Jadi dengan kondisi dalil-dalil ini, bahwa ketika terjadi perbedaan, ya, pendapat tentang satu hukum antara ulama ahlu tsughur dengan ulama yang bukan ahlu tsughur, adabnya adalah kita untuk mengambil pendapat dari ulama ahlu tsughur, ya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Jadi mudah-mudahan dapat kita pahami, ya, dalam konteks
ya, kita kembali kepada kitab kita, Kitabut Tauhid, ya, bahwa cara agar kita selamat dari akidah yang menyimpang adalah kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabinya, ya, agar dimana bahwa kita dapat menerima keyakinan yang benar, ya, karena sumbernya pun adalah sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang hal ini dilakukan oleh salafus soleh, yastamiduna aqidatahum minhuma. Mereka pun generasi terbaik atas umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka pun mengembalikan keyakinan mereka, ya, akidah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Walan yasluha, kita bisa kembali lagi ke kitab, ya, bisa dilihat, walan yasluha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awaluha. Ya, di situ walan yasluha, kenapa menjadi ha? Karena ada lan. Lan itu termasuk huruf nawasib, huruf yang memansubkan, huruf yang memfathahkan setelahnya, artinya fiil, ya. Walan yasluha artinya sekali-kali tidak akan mungkin baik, ya, akhiru hadhil ummah, umat akhir ini, illa ma aslaha awaluha, kecuali mengikuti apa-apa yang telah baik ulama-ulama terdahulu, ya. Jadi konsepnya kita nggak akan mungkin dapat kejayaan, nggak akan mungkin dapat kemenangan, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kesuksesan, ya, illa ma aslaha awaluha, kecuali kita untuk kembali kepada apa yang telah diyakini, telah diamalkan, telah diilmui oleh ulama-ulama kita terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ma'al itlaqi ala aqaid, ya, secara umum begitu juga tentang masalah akidah, ya, ma'al itlaqi ala aqaid al-firaq al-munharifah, ya. Jadi begitu juga tentang perkara-perkara apa namanya keyakinan, ya, yang akan munculnya daripada firqah-firqah yang menyimpang, wa ma'rifati subahihim liraddi wa tahdhiri minhuma, ya, agar kita nanti mengetahui tentang subhat-subhat mereka, ya. Jadi kalau kita nanti mengkaji apa namanya kajian para ulama terdahulu kita dari kalangan para tabi'in, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita nanti dapat mendapatkan ilmu tentang subhat-subhat dari aliran-aliran yang menyimpang, akidah-akidah yang menyimpang, ya, wa tahdhiri minha, dan agar kita dapat berhati-hati darinya, dari akidah-akidah yang menyimpang tersebut. Li'anna man la ya'rifu syarra yushaku an yaqa'afi, karena siapapun yang tidak mengetahui keburukan ditakutkan akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Nah, maka kita perlu nanti untuk mengetahui tentang bantahan yang diberikan oleh para ulama terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, sehingga dengan kita tahu, ya, akidah kelompok-kelompok yang menyimpang itu, ya, dengan tujuan agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya, al-inayatu bitadrisil aqidah as-sahihati, ya, aqidatus salafi as-solihi fi mukhtalifil marahili ad-dirasiyah wa i'ta'iha al-khusus al-kafiyah minal manhaj, ya. Al-inayatu bitadrisil aqidah as-sahihah, yang kedua, cara agar kita selamat dari penyimpangan akidah itu adalah dengan kita berupaya sungguh-sungguh, ya, bitadrisil aqidah as-sahihah, mempelajari akidah yang lurus, ya. Jadi munculnya keseriusan kita, kesungguhan kita untuk mempelajari akidah yang lurus. Akidahnya siapa? Aqidatus salafis soleh, akidahnya para salaf soleh, fi mukhtalifil marahil ad-dirasiyah, yaitu apa? Dalam berbagai tingkatan pembelajaran, ya, dalam tingkatan pembelajaran, ya. Wa i'ta'iha al-khusus al-kafiyah minal manhaj, dan kita untuk memberikan kekhususan, gitu ya, keseriusan secara sempurna dari manhaj, ya. Artinya untuk agar nanti kita memiliki manhaj yang benar, memiliki manhaj yang lurus, ya.
Dan sekaligus ikhwanu fillah rahimakumullah, dalam perkara ini pun nanti kita akan menyebutkan juga terkait dengan silsilah para ulama, ya, silsilah para ulama, ya, sehingga nanti kita tidak salah, karena saya melihat adanya terjadi beberapa kesalahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini karena adanya satu kekeliruan. Nanti akan kita kaji, ya. Yang pertama, kaitan kita akan menyebutkan tentang silsilah ulama salaf, ya, itu adanya 4 periode, ya, 4 periode. Ini udah, ya. Ini berarti kita udah selesai. Ini untuk kajian tadi, poin yang pertama. Silsilah ulama salaf silsilatu ulama salaf itu ada 4. Yang pertama adalah ahdun nabi, masa Nabi, ya. Kemudian adanya yang kedua adalah ahdus sahabah, masa. Ahdun itu artinya masa. Kemudian yang berikutnya adalah ahdun atau asrun, sama asrun at-tadwin. Kemudian adanya ahdun at-taklid. Ahdut taklid. Ya, jadi ada 4 masa, ya, ada 4 masa. Ada ahdun nabi, ini pada masa nabi. Kemudian masa sahabat, asrut tadwin, ya, ada asrut tadwin, ini artinya masa pembukuan, itu, ya, masa pembukuan. Kemudian ada ahdut taklid, ya, ada ahdut taklid. Masih sanggup kan, ya, nulis? Nanti diem-diem, wah terlalu banyak apa gimana itu, ya? Enggak, insya Allah, ya, kita dikit-dikit. Nah, kita dikit-dikit. Ahdun nabi, ahdus sahabah, asrut tadwin, dan ahdut taklid. Berarti kalau nanti kita ada di sini, kita nanti ada di sini, di generasi ini, ya, nanti dari generasi ini mulai dari mana, ya? Atau kalau kita istilahkan berarti apa? Ini kan adu sahabat, apa, nabi, sahabat, ini tabiin dan tabiut tabiin ada di sini, ya. Jadi adu tadwin itu nanti ada pada masa ini, karena kan nanti baru dibukukan adanya kitab Al-Muwatta, ya, Imam Malik, ya kan, itu kan baru di asrun ini, dan ini termasuk pada asrut tadwin, ya. Kemudian nanti yang masyhur juga kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, ya, itu nanti pada masa ini. Maka masuk tabi'ut tabi'in itu pada masa ini. Berarti setelah tabi'ut tabi'in kan, ini kan tabi'ut tabi'in tadi masa salaf kan, berarti adu taklid ini masa kholaf, istilahnya begitu, ya. Jadi masa salaf ini 3 generasi ini, nanti kalau sudah adu taklid ini sudah masa kholaf, ya. Nanti kita jelaskan juga apa yang dimaksud dengan masa kholaf atau kholaf itu seperti apa. Di mana di sini itu saya sebutkan yang masyhur-masyhur saja, ya, dari kalangan sahabat, kemudian tabiin, muridnya dari sahabat itu, kemudian tabiut tabiin,
dan kemudian nanti berikutnya ya, sampai kemudian berikutnya. Pertama yang ada di Madinah. Kayak mana ini? Di Madinah. Di Madinah itu ada Umar dan Ali dari kalangan sahabat, ya. Kemudian dari kalangan tabi'in, at-tabi'un, ada dari Madinah itu Sa'id bin Musayyib. Al-Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib ini tabi'in. Kemudian tabi'in di Madinah ada siapa? Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Berarti ini asrun apa ini? Ini sudah masuk asru tadwin, ya kan? Karena nanti dibukukannya kitab Imam Malik sudah ada kitab, sudah ada tadwin pembukuan, yaitu kitab Al-Muwatta. Tabi'ut tabi'in. Kalau nanti di atasnya Imam Malik, di sini ada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Atasnya ya sama dari Sa'id bin Musayyib. Kemudian di Mekah sahabat di Mekah itu ada Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Ikrimah, dari tabi'ut tabi'in di Mekah ada Sofyan bin Uyainah, ya. Kemudian diantaranya juga masuk dalam tabi'ut tabi'in Mekah siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i di Mekah kan, setelah ke Madinah berguru kepada Imam Malik, kembali ke Mekah ke keluarganya.
Kemudian di Kufah. Di Kufah dari kalangan sahabat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Langsung saya kasih nama aja lah, nanti kan bisa dipahami. Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini di Kufah. Kemudian dari kalangan tabi'in itu ada Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais. Kemudian kalau dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in ada Abu Hanifah. Ya, ada Abu Hanifah. Bukan Abu Janda ya. Abu Hanifah. Jadi ini sahabat, ini tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, ini berarti masuk dalam kategori ya, yaitu asrut tadwin. Ya, dari ahdun Nabi, ahdus sahabat dan asrut tadwin. Asrut tadwin itu ada dua dari kalangan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau kita akan melihat bahwa ulama 4 madhab itu masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in. Ya, itu akan masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa generasi salaf itu sampai generasinya Imam Ahmad. Sampai generasinya Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad itu sekitar meninggalnya beliau itu sekitar 241. Ya. Jadi generasi salafus soleh itu abad kedua lebih dikit. Ya. Kalau kita berpatokan kepada Imam Ahmad, ada yang berpendapat bahwa generasi salaf itu adalah terakhir generasi Imam Ahmad. Ya. Generasi Imam Ahmad. Sedangkan kalau Imam Ahmad kan berada di Baghdad. Ya, Imam Ahmad itu berada di Baghdad. Jadi kalau kita akan lihat generasi madhab itu ada dimulai dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun sekitar 80 Hijriah. 80 Hijriah. Sampai Imam Ahmad bin Hambal itu berarti 241. Ya, berarti di abad kedua lebih, ya. Hampir abad kedua sampai setengah. Ya, jadi kalau kita akan melihat seperti itu. Yang kalau Imam Abu Hanifah kan meninggal, lahirnya Imam Syafi'i kan 150 Hijriah. 150 Hijriah Imam Abu Hanifah meninggal, pada waktu itulah lahirnya Imam Syafi'i. Nah, diantaranya pada masa Asrut Tadwin, ya, Asrut Tadwin ini tadi yang tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan di sini juga diantaranya adalah akhir masa periode salaf, berarti nanti setelahnya sudah masuk dalam kategori yaitu periode kholaf, dan diantaranya nanti di Asrut Tadwin atau dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu sudah munculnya juga diantaranya adalah imam-imam hadis, ya, imam-imam hadis, ya.
Kita lihat seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu 194 Hijriah. Berarti 194 itu masih di bawah 200 kan gitu kan? Masih di bawah 200. Sedangkan Imam Ahmad tadi 241. Ya, berarti pada masa Asru Tadwin ini juga munculnya imam-imam hadis. Ya, seperti Imam Muslim, ya, kemudian Imam Al-Bukhari, ya. Muslim itu 204. Berarti masuk asrun mana itu? Ahdun mana? Ahdun Tadwin kan? Kalau kita mau berpatokan bahwa Asru Tadwin ini akhir pada masa Imam Ahmad bin Hambal 241. Sedangkan Imam Muslim itu 204. Berarti kan masih masuk dalam Asru Tadwin. Ya. Nah, artinya pada masa apa namanya? Asru Tadwin atau pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, di situ munculnya para ahlul hadis, munculnya juga para imam-imam madhab, gitu, ya. Nah, munculnya imam-imam madhab, ahlul hadis itu pada Asru Tadwin, ya, pada masa Asru Tadwin, ya. Nah, berarti kemudian generasi setelahnya, ya, generasi setelahnya. Jadi kalau kita akan melihat generasi setelahnya itu di atas abad ketiga ke atas. Karena kalau kita akan lihat kan abad ketiga ke bawah itu masih terakhir kan Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bisa dikatakan abad kedua lebih dikit ya, setengah, ya. Karena pada tahun 241 itu wafatnya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Nah, berarti apa? Kita akan membuat garis apa namanya mudahnya, berarti generasi kholaf itu diantaranya adalah generasi di abad ketiga ke atas, ya, generasi di abad ketiga ke atas, ya. Nanti akan kita sebutkan diantaranya adalah pengarang-pengarang kitabnya itu, tapi nanti di pertemuan berikutnya, karena nanti diantaranya untuk poin yang ketiga, untuk kita agar selamat dari pemahaman akidah yang lurus, itu adalah diantaranya kita kembali kepada kitab-kitab para ulama yang memiliki akidah yang lurus. Nah, itu nanti kita akan lihat jalurnya itu dari siapa saja, dan itu kebanyakan di generasi 3 ke atas sampai nanti generasi 6, ya. Generasi 6 atau abad ke-6 itu diantaranya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu sekitar 661, itu Imam Ibnu Taimiyah, ya. Nah, jadi nanti biar silsilah itu kita bisa nyambung, ya, bisa nyambung, ya. Nah, berarti setelah generasi abad kedua lebih, Imam Ahmad tadi, sebagian para ulama menghukumi bahwa itu adalah generasi salaf atau juga generasi tadwin, yaitu pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti setelahnya yang apa tadi, ya, kita buat mudahnya itu berarti abad ketiga terus ke belakang itu berarti adalah generasi kholaf, dan generasi kholaf itulah generasi yang ketiga, apa yang keempat ini, yaitu apa? Ahdut taklid, yaitu apa? Generasi taklid. Jadi generasi hanya untuk mengikut, bukan untuk membuat lagi, bukan untuk menentukan lagi, bukan. Berarti tinggal sudah mengikuti saja, ya, untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti yang sebelumnya, ya, tinggal mau mengikuti nanti madhab Abu Hanifah, atau kemudian akan mengikuti Imam Syafi'i, atau kemudian akan mengikuti apa? Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, gitu ya. Yang nanti apa namanya, mereka memiliki kitab-kitab yang apa masing-masing, ya, kitab masing-masing, ya, dari ulama-ulama madhab memiliki daripada kitab masing-masing mereka, ya, diantaranya. Tapi kalau Imam Ahmad itu terkait dengan kajian fikih tidak punya, hanya saja dituliskan nanti generasi-generasi setelahnya, yaitu oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, ialah Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni, itu madhab Ahmad bin Hambal, ya.
Kalau Imam Abu Hanifah ya itu kan jelas ya, beliau memiliki kitab-kitab juga, ada Dhahirul Riwayah, itu tulisan daripada Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i ada kitab Al-Um ya. Kemudian ada kitab Imam Malik, kitab Al-Muwatta. Tapi kalau Imam Ahmad, beliau hanya punya Sunan yang ditulis oleh beliau sendiri, maksudnya begitu. Itu adalah Sunan Ahmad ya, adalah Musnad Imam Ahmad ya, tapi terkait dengan fikih nanti ditulis oleh generasi setelahnya, yaitu Imam Ibnu Qudamah dengan judul kitab Al-Mughni. Itu kumpulan madhab fikih Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, jadi adu taklid ini setelah adu tadwin, setelah generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita untuk menghitung gampangnya ya, ini adalah generasi abad ketiga ke atas. Itu namanya ahdu taklid, atau kemudian yaitu ulama kholaf. Ya, ulama kholaf. Karena ulama salafnya itu berakhir pada masa atau periode Imam Ahmad bin Hambal 241. Ya. Sehingganya di sini saya memberikan satu kesimpulan. Yang pertama, kita adalah muqallid. Jadi kita ini adalah muqallid. Ya. Yang dimana bahwa muqallid itu tidak boleh berdiri sendiri kecuali untuk mengikuti yang ditakliti. Gitu. Ya. Makanya kita tidak bisa untuk menjawab satu pertanyaan tentang suatu hukum itu kok dari kita sendiri. Karena kita ini muqallid. Seharusnya kita menyandarkan ya, baik itu nanti kepada ulama abad-abad berikutnya gitu loh, abad-abad yang sudah dekat dengan kita, mungkin sudah di atas 1000 berapa gitu kan, yang mungkin diantaranya adalah Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhusi wal Ifta, ada Syekh Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz ya, kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Duwais ya. Nah, itu tidak masalah karena memang posisi kita sebagai muqallid gitu. Posisi kita adalah sebagai muqallid. Nah, jadi kita ini adalah muqallid ya, yang untuk kemudian kita memiliki rujukan yang untuk kita taklidi, karena kita nggak akan mungkin bisa memahami ini semua kecuali mengikuti daripada ulama-ulama sebelum kita, karena masa kita memang adalah ahdu taklid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muqallid kepada ulama yang selalu berdasarkan kepada dalil. Ini penting. Ya, ini yang kedua. Muqallid, kita ini sebagai muqallid untuk taklid kepada ulama yang selalu mendasarkan pendapat hukumnya itu berdasarkan dengan dalil. Nanti ini juga yang diringkas oleh Imam Abu Malik dalam Sahih Fiqhus Sunnah. Beliau menyebutkan diantaranya juga adalah silsilah ini, masa-masa periode-periode. Tapi ketika nanti beliau sampai di periode yang kedua ini, asru tadwin, asru tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang kemudian setelahnya adalah asru taklid, beliau mensyaratkan semua dari tabi'ut tabi'in menyampaikan jangan taklid kepadaku. Kan begitu kan konteksnya, gitu loh, konteksnya itu begitu. Jangan taklid kepadaku. Imam Syafi'i mengatakan begitu, Imam Abu Hanifah mengatakan begitu. Yang berarti muqallid kepada ulama yang selalu berdasarkan kepada dalil. Ya. Kenapa kemudian terjadinya satu perselisihan? Ya, karena diantaranya bahwa mereka mendasarkan pada satu pendapat yang itu tidak menyandarkan kepada dalil. Ya. Nah, inilah yang akan menimbulkan perbedaan, akan menimbulkan perselisihan, meskipun mungkin dia menyandarkan kepada satu mazhab. Ya, itu sudah terjadi di generasi-generasi setelah asru tadwin ini, setelah Imam Syafi'i, murid-muridnya gitu mengeluarkan satu pendapat yang itu tidak seperti Imam Syafi'i, atau ketika kemudian ternyata itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tapi di mana karena nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya yang menyandari, ya seharusnya nggak untuk kita ikuti. Itulah kondisi yang paling aman kita dalam berislam, dalam beribadah.
Ya, karena nanti kita akan mendapati adanya orang-orang yang itu pendapatnya tidak didasari berdasarkan dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka yang paling amannya itu adalah kita memang betul sebagai muqallid, tapi kita muqallid kita kepada seorang ulama, kita pun harus milih-milih. Ya, ada ulama yang dia berani untuk mengeluarkan fatwa yang itu tanpa ada dalil. Adanya juga kita mendapati ulama yang mengeluarkan satu hukum-hukum yang itu ternyata nggak ada dalil yang mendasari. Maka kita untuk pandai-pandai memilih, karena kita sebagai muqallid untuk memilih ulama yang ya mereka selalu pendapatnya berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Wallahu ta'ala alam. Ya, baru nanti insya Allah kita untuk poin yang ketiga akan mengkaji kitab-kitab ulama salaf. Ya, jadi kitab-kitabnya itu apa saja, baik dari terutama nanti yang berbicara tentang akidah, ya, terutama nanti yang berbicara tentang masalah akidah, ya, dari generasi salaf kalau memang ada. Kalau dari generasi salaf kan nggak begitu banyak ya, karena baru muncul pembukuan itu pada masa ini. Dulu itu ya masih suhuf, masih lembaran-lembaran gitu. Maka baru dikumpulkan adalah pada asru tadwin, dan asru tadwin itu adalah masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kalau mungkin ada yang perlu tanyakan, kalau mungkin ada yang janggal, ada yang mungkin kurang pas, bisa ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Kalau yang di mushaf itu termasuk tafsir atau di mushaf? Di mushaf. Bentar ya. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Yang berada di mushaf ya. Jadi itu tergolong apa? Jadi nanti satu mushaf dengan mushaf yang lain mungkin itu nanti berbeda. Artinya ada yang dia sifatnya ya tafsir. Karena ada mushaf itu yang tafsirnya tafsir ringkas, itu adanya tafsir Jalalain. Biasanya itu menggunakan tafsir Jalalain. Ya, dan itu ya berarti tafsir. Ada kemudian mushaf yang kondisi yang kedua, itu di situ adanya penjelasan, tapi itu hanya sebagai penjelasan saja. Ya, jadi untuk memudahkan penerjemahan, artinya penerjemahan saja dengan lafadz yang lain. Ya, jadi itu nanti kalau para ulama menyebutkan adalah min kubaili tafsir, sebagian dari tafsir. Ya, karena ketika kemudian untuk penerjemahan itu pun para ulama termasuk sebutnya menerjemahkan Al-Quran ke bahasa yang lain. Kenapa? Karena nanti kita akan mendapati bahwa tidak semua di bahasa lain selain Arab itu bisa memaknai Al-Quran. Itu enggak semua, ya. Atau nanti ada bahasa yang itu sebetulnya yang itu enggak pas, tapi kira-kira memang sekitar masalah itu gitu kan, ya. Maka diantaranya dibolehkannya itu adalah untuk menerjemahkan itu harus diletakkan berdampingan, ya. Jadi contoh bahwa ayat ini terjemahannya perlafadznya itu adalah ini, jadi untuk jadi satu bentuk kesalahan-kesalahan. Yang paling amannya itu adalah memang untuk menyebutkan secara kesempurnaan daripada arti itu. Ya, kesempurnaan daripada arti tersebut. Ya, yang diantaranya ya adalah dengan tafsir yang nanti merujuk kepada pendapat para ulama. Nah, jadi artinya bahwa ada kondisi dua tadi, bisa itu bentuknya tafsir tapi dengan tafsir yang ringkas, ya. Maka nanti ada kitab juga Aisyiru Tafasir juga ada, artinya tafsir ringan, tafsir ringkasan.
kemudian juga ada kondisi yang kedua bahwa itu adalah lafadz yang lain untuk memudahkan dalam menerjemahkan daripada ayat tersebut. Ya. Kira seperti itu, Mas. Wallahu taala alam. Yang lain kalau kan masih ada, artinya Bapak Dirahmatullah, ya, mudah-mudahan tadi dapat kita pahami dari rujukan kita, ya, untuk memahami untuk memahami akidah yang benar ini adalah merujukan kita kepada Al-Quran, Sunnah, dan kemudian pemahaman para ulama. Kita tadi sudah menyebutkan adab-adabnya. Begitu juga adalah kita untuk kembali kepada akidah salaf, ya, dan dimana bahwa seperti apa silsilahnya, ya, dan untuk berikutnya nanti kita akan berbicara tentang kitab-kitab, ya, mereka, ya, kitab-kitab yang masih murni, kitab-kitab yang dapat betul-betul menjadi rujukan. Karena kadang nanti yang menjadi perbedaan di tengah-tengah umat juga itu adalah kitab yang mereka kaji, itu kitab yang mereka kaji. Tentunya yang paling aman adalah kitab yang kita kaji pun adalah kitab yang beriwayat, gitu. Jadi prosesnya itu adalah memang ada jalurnya, minimal tadi, ya, dari Asrut Tadwin, karena mulai disitulah dibukukan daripada kitab-kitab yang ada, ya, pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kitab kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan adanya tambahan ilmu bagi kita.